Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Suci Arifah, NIM 230101805151, Program Studi PAI kelas E, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan. Sini saya akan memaparkan mengenai makna pendidikan multikultural. Yang pertama, saya akan menyampaikan pengertian pendidikan multikultural. Menurut pendapat Anderson dan Chaucer, bahwa pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai pendidikan mengenai keberagaman kebudayaan. James Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai pendidikan untuk people of color. Artinya, pendidikan multikultural ingin mengeksplorasi perbedaan sebagai keniscayaan, anugerah Tuhan, atau sunatullah. Secara etimologi, istilah pendidikan multikultural terdiri dari dua termin, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan berarti proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan melalui pengajaran, pelatihan, proses, dan cara mendidik. Dan multikultural diartikan sebagai keragaman kebudayaan, aneka kesopanan. Sedangkan secara terminologi, pendidikan multikultural berarti proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya, etnis, suku, dan aliran atau agama. Pengertian seperti ini mempunyai implikasi yang sangat luas dalam pendidikan, karena pendidikan dipahami sebagai proses tanpa akhir atau proses sepanjang hayat. Dengan demikian, pendidikan multikultural menghendaki penghormatan dan penghargaan setinggi-tingginya terhadap harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, konsep pendidikan multikultural dalam perjalanannya menyebar luas ke kawasan di luar Amerika Serikat, khususnya di negara-negara yang memiliki keragaman etnis, rasionalisme, agama, dan budaya seperti di Indonesia. Sedangkan wacana tentang pendidikan multikultural secara sederhana dapat didefinisikan sebagai pendidikan untuk atau tentang keragaman kebudayaan dalam merespon perubahan demografi dan kultur lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Yang selanjutnya yaitu tujuan pendidikan multikultural. Tujuan pendidikan multikultural ada dua, yakni tujuan awal dan tujuan akhir. Tujuan awal merupakan tujuan sementara karena tujuan ini hanya berfungsi sebagai perantara agar tujuan akhirnya tercapai dengan baik. Pada dasarnya, tujuan awal pendidikan multikultural yaitu membangun wacana pendidikan, pengambilan kebijakan dalam dunia pendidikan dan mahasiswa jurusan ilmu pendidikan atau mahasiswa umum. Harapannya adalah apabila mereka mempunyai wacana pendidikan multikultural yang baik, maka kelak mereka tidak hanya mampu untuk menjadi transmator pendidikan multikultural yang mampu menanamkan nilai-nilai pluralisme, humanisme, dan demokrasi secara langsung di sekolah kepada para peserta didiknya. Sedangkan tujuan akhir pendidikan multikultural adalah proses peserta didik tidak hanya mampu memahami dan menguasai materi pelajaran yang dipelajarinya, akan tetapi diharapkan juga para peserta didik akan mempunyai karakter yang kuat untuk selalu bersikap demokratis, pluralis, dan humanis.
karena tiga hal tersebut adalah ruh pendidikan multikultural. Dalam pendidikan multikultural ada dimensi-dimensi yang harus diperhatikan. Menurut James Blank, ada 5 dimensi pendidikan multikultural yang saling berkaitan, yaitu yang pertama, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar generalisasi dan teori dalam mata pelajaran. Yang kedua yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam sebuah mata pelajaran. Yang ketiga, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. Kemudian selanjutnya mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajarannya. Yang terakhir, melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Berikutnya, kekurangan pendidikan multikultural. Mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah mungkin saja akan mengalami hambatan atau kendala dalam pelaksanaannya. Ada beberapa hal yang harus mendapatkan perhatian dan sejak awal perlu diantisipasi, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. Yang kedua, munculnya gejala diskontinuitas. Yang ketiga, rendahnya komitmen berbagai pihak. Yang keempat, kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Yang selanjutnya, yang terakhir yaitu makna pendidikan multikultural. Menurut sosiolog UI Persudi Suparlan dalam Zubedi, multikulturalisme adalah konsep yang mampu menjawab tantangan perubahan zaman. Multikulturalisme adalah sebuah ideologi yang mengagungkan perbedaan budaya atau sebuah keyakinan yang mengakui dan mendorong terwujudnya pluralisme budaya sebagai corak kehidupan masyarakat. Pendidikan multikultural sebagai suatu ide yaitu filsafat yang menekankan legitimasi, vitalitas, dan pentingnya keragaman kelas sosial, etnis, dan ras, gender, anak yang berkebutuhan khusus, agama, bahasa, dan usia dalam membentuk kehidupan individu, kelompok, dan bangsa. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.